Tahukah kamu, di balik megahnya mujizat bulan yang terbelah, tersimpan kisah pedih perjuangan Rasulullah untuk meyakinkan hati yang telah membatu. Ini bukan sekedar cerita tentang benda langit yang retak, melainkan tentang hati seorang kekasih Allah yang terluka, yang mencoba menyelamatkan umatnya dari kegelapan. Sebuah momen di mana langit dan bumi bersaksi atas kebenaran, namun manusia tetap memilih untuk menutup mata. Mari kita telusuri kembali detik-detik mengguncangkan dunia ini dari sudut pandang yang lebih dalam, sudut pandang cinta dan air mata sang Nabi. Kota Mekah kala itu bukanlah tempat yang ramah bagi kebenaran. Di setiap sudutnya, aroma kesombongan kaum Quraisy begitu menyengat. Hati mereka telah mengeras, lebih keras dari batu-batu cadas yang mengelilingi kota suci itu. Segala dalil, segala nasihat, dan segala kebaikan yang ditawarkan oleh Muhammad SAW hanya memantul kembali di hadapan tembok ego mereka. Mereka bukan tidak tahu, tetapi mereka enggan mengakui bahwa kekuasaan berhala mereka sedang terancam oleh cahaya tauhid. Di keheningan malam, jauh dari hiruk-pikuk pasar dan cemoohan, Rasulullah seringkali tertuduk dalam kesendiri. Bukan, beliau tidak bersedih karena hinaan yang menimpa dirinya. Jiwa agungnya terlalu besar untuk terluka oleh kata-kata kasar. Kesedihan beliau, air mata yang tertahan itu adalah karena rasa kasih sayang yang begitu besar kepada kaumnya. Beliau takut akan azab yang mungkin menimpa mereka jika terus-menerus mendustakan kebenaran. Beban risalah ini terasa begitu berat ketika cinta yang tulus dibalas dengan kebencian yang membabi buta. Namun, simpati Nabi justru dianggap sebagai kelemahan oleh para pemuka Quraisy. Dalam pertemuan-pertemuan rahasia mereka, rencana licik disusun. Mereka tidak ingin sekedar menolak, mereka ingin mempermalukan Sang Al-Amin di hadapan seluruh penduduk Mekah. Mereka mencari cara, sebuah permintaan mustahil yang menurut logika manusia tidak akan pernah bisa dipenuhi. Tujuannya satu, mematikan dakwah Islam ini untuk selamanya dengan membuktikan bahwa Muhammad hanyalah manusia biasa yang tak memiliki hubungan dengan langit. Malam itu di lembah Minah, saat bulan purnama sedang memancarkan sinar terindahnya di malam ke-14, tantangan itu akhirnya dilontarkan. Para pemuka Quraisy mendatangi Rasulullah dengan angkuh, disaksikan oleh kerumunan orang banyak. Suasana malam yang seharusnya tenang berubah menjadi tegang. Angin gurun seolah berhenti berhembus, menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Ini adalah momen pertaruhan besar, sebuah titik balik yang akan dicatat oleh sejarah semesta. Dengan suara lantang yang memecah keheningan, salah satu dari mereka berkata, "Wahai Muhammad, jika engkau benar-benar seorang nabi dan rasul utusan Tuhan, maka tunjukkanlah kepada kami satu mukjizat." Jari mereka menunjuk lurus ke arah bulan yang bulat sempurna. Belahlah bulan itu menjadi dua bagian. Jika engkau mampu melakukannya, barulah kami akan beriman kepadamu. Permintaan itu terdengar gila,
sebuah tantangan yang melampaui batas nalar manusia manapun. Mereka yakin kali ini Muhammad akan terdiam 1000 bahasa. Namun, mereka lupa siapa yang sedang mereka tantang. Mereka lupa bahwa sosok di hadapan mereka adalah kekasih Zat yang menciptakan bulan itu sendiri. Rasulullah tidak berdebat, tidak pula marah. Dengan tenang, beliau bertanya untuk menegaskan janji mereka. "Jika aku melakukannya, apakah kalian benar-benar akan beriman?" Setelah mereka mengiyakan, beliau pun mengangkat tangan, bukan dengan kesombongan seorang penyihir, melainkan dengan kerendahan hati seorang hamba. Beliau bermunajat kepada Allah, memohon pertolongan agar hati umatnya terbuka. Doa itu menembus 7 lapis langit. Allah, Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, tidak membiarkan kekasihnya dipermalukan. Perintah kun fayakun turun seketika. Alam semesta tunduk. Hukum fisika yang mengikat benda-benda langit seketika ditangguhkan demi membawakan risalah Muhammad. Langit seakan menahan napasnya. Bumi terdiam menanti demonstrasi kekuasaan yang belum pernah terjadi sejak penciptaan alam semesta. Dan terjadilah di hadapan mata kepala mereka sendiri. Bulan yang kokoh itu mulai retak. Bukan ilusi mata, bukan tipuan cahaya. Benda langit raksasa itu benar-benar terbelah. Suara gemuruh halus mungkin tak terdengar di telinga, namun getarannya terasa di jiwa setiap yang menyaksikan. Kemustahilan telah runtuh di hadapan kebesaran Allah. Sebuah pemandangan yang membuat logika manusia lumpuh seketika. Saksikanlah, bulan itu kini terpisah sempurna. Satu potongannya menggantung agung di atas Jabal Abu Kubais, dan potongan lainnya berdiam di atas Jabal Koikaan. Jarak di antara keduanya begitu nyata, memperlihatkan langit gelap di sela-selanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian berseru kepada para saksi yang terpaku, "Saksikanlah, saksikanlah. Ini adalah bukti otentik, stempel langsung dari penguasa alam semesta untuk membenarkan kenabian Muhammad." Keangkuhan itu runtuh seketika, berganti dengan teror dan kekaguman yang mencekam. Mereka yang tadinya tertawa, kini membisu dengan wajah pucat pasi. Lutut-lutut gemetar menyaksikan fenomena yang melampaui akal sehat. Tidak ada kata yang bisa terucap. Mereka melihat kebenaran telanjang di depan mata. Sebuah mukjizat visual yang tak terbantahkan. Seharusnya momen ini menjadi detik di mana mereka bersujud mengakui keesaan Allah. Namun, betapa mengerikannya hati yang telah terkunci mati. Saat akal tak lagi mampu membantah, nafsu mengambil alih. Abu Jahal dan para pemimpin kafir itu, alih-alih beriman, justru berteriak histeris, "Ini adalah sihir. Muhammad telah menyihir mata kita." Mereka memilih untuk mendustakan mata mereka sendiri daripada harus tunduk pada kebenaran. Mereka mencari pembenaran, menuduh bahwa ini hanyalah ilusi massal, sebuah sihir yang terus-menerus.
kaum Quraisy yang panik mencari alasan lain. Mereka berkata, "Jika ini sihir, Muhammad hanya bisa menyihir kita yang ada di sini. Mari kita tanya para musafir." Namun, harapan mereka untuk membantah Nabi kembali hancur. Ketika kafilah dagang dari Syam dan Yaman tiba, mereka semua memberikan kesaksian yang sama. "Ya, kami melihat bulan terbelah pada malam itu." Kesaksian ini membuktikan bahwa peristiwa itu adalah fenomena astronomi nyata, bukan halusinasi lokal penduduk Mekah. Allah kemudian mengabadikan kedustaan mereka dan kebenaran mukjizat ini dalam firman-Nya yang abadi. Iqtarobatis sa'atu wansyaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat dan bulan pun telah terbelah. Dan jika mereka melihat suatu tanda, mukjizat, mereka berpaling dan berkata, "Ini adalah sihir yang terus-menerus." Ayat ini menjadi saksi sejarah yang dibaca jutaan kali oleh umat manusia hingga akhir zaman, tentang cinta Allah kepada nabinya dan tentang batas keras kepala manusia. Mukjizat bulan terbelah pada akhirnya mengajarkan kita satu hal. Bagi mereka yang mencari kebenaran, satu tanda saja sudah cukup. Namun bagi mereka yang hatinya tertutup oleh kebencian, 1000 bulan terbelah pun tak akan mampu membuatnya bersujud. Rasulullah, meski didustakan, tetap melanjutkan dakwahnya dengan cinta dan kesabaran. Karena mukjizat terbesar bukanlah membelah bulan, melainkan membelah kegelapan hati manusia dengan cahaya iman. Wallahu a'lamu bissawab.